Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Saiful Anwar SAKMAK, dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator dalam prestasi kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dengan topik implementasi analisis INPAS dan target laba dan relevansi terhadap manajemen pada laba perusahaan PT Indofood. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada Perkenalkan, nama saya Muhammad Zan sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asifa sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Mephisti Tinsiger sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zan sebagai presentator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Analisis titik impas atau break-even point merupakan alat penting dalam perencanaan keuangan yang membantu perusahaan menentukan batas minimal penjualan agar tidak mengalami kerugian. Analisis ini juga berguna untuk menetapkan target laba yang realistis dan terukur, sehingga perusahaan dapat merancang strategi penjualan dan pengendalian biaya secara optimal. Selanjutnya ada pengertian analisis titik impas dan target laba terhadap manajemen laba. Analisis titik impas adalah kondisi di mana perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Menurut Azhara et al. ND 2022, analisis ini sangat membantu perusahaan untuk mengetahui volume penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami hal ini kami menengah perencanaan keuangan pengambilan yang ingin dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Penetapan target ini sangat penting dalam perencanaan strategis dan keuangan, karena bisa dijadikan acuan dalam menilai kinerja manajemen serta dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Darato 2024, penerapan analisis titik impas juga sangat membantu dalam merencanakan laba secara lebih efektif. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan bisa menentukan target laba yang realistis dan merancang strategi untuk mencapainya, seperti menentukan volume penjualan atau strategi pengendalian biaya. Yang ketiga, manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik mengelola atau memanipulasi informasi keuangan agar terlihat sesuai dengan target tertentu. Misalnya, untuk memenuhi harapan investor atau menjaga citra perusahaan. Praktik ini dilakukan dengan cara-cara seperti mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda pencatatan beban. Menurut Sekaranti dan Juliarto 2022, praktik manajemen laba cenderung meningkat selama pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa saja menggunakan manajemen laba untuk mempertahankan citra kinerja keuangan yang stabil di tengah tekanan ekonomi. Namun, meskipun praktik ini kadang tidak melanggar standar akuntansi, bila dilakukan secara agresif dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan merugikan pihak luar yang mengambil keputusan berdasarkan laporan tersebut. Selanjutnya ada konsep. Yang pertama yaitu break-even point adalah kondisi di mana pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun rugi. BEP sangat penting untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai tingkat minimum atau volume penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, yang kedua ada margin of safety, yaitu menunjukkan seberapa jauh penjualan yang direncanakan dapat menurun sebelum perusahaan mengalami kerugian.
ini merupakan ukuran keamanan perusahaan dari sisi finansial dalam menghadapi penurunan penjualan. Yang ketiga ada perencanaan laba, yaitu memerlukan estimasi biaya tetap dan variabel, serta menetapkan target penjualan. Dengan menggunakan konsep BEP, manajemen dapat merancang strategi penjualan, produksi, dan efisiensi biaya yang lebih baik. Yang keempat, ada analisis break-even point dan target laba memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan strategis berbasis data terkait pengendalian biaya dan perencanaan volume produksi. Ruang lingkup implementasi analisis impas dan target laba. Jadi ruang lingkup implementasi analisis impas dan target laba mencakup berbagai aspek operasional, strategis, dan keuangan dalam perusahaan. Pada tingkat operasional, analisis ini digunakan untuk menentukan titik impas atau break-even point. Suatu produk atau layanan menghitung volume penjualan minimum yang diperlukan untuk menutup biaya tetap dan variabel, serta mengevaluasi efisiensi produksi. Pada tingkat strategis, analisis impas dan target laba menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti penetapan harga, ekspansi pasar, atau pengembangan produk baru. Selanjutnya ada jenis implementasi analisis impas dan target laba. Implementasi analisis impas dan target laba dalam perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yang masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kompleksitas bisnis dan kebutuhan strategis perusahaan. Jenis pertama adalah analisis impas tradisional, yang merupakan bentuk paling dasar dan umum digunakan. Jenis kedua adalah analisis sensitivitas, yang digunakan untuk mengukur bagaimana perubahan dalam variabel-variabel utama seperti harga jual, biaya bahan baku, atau volume penjualan dapat mempengaruhi titik impas dan laba yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat analisis target laba dinamis, di mana perusahaan menentukan besaran laba yang ingin dicapai dalam periode tertentu dan menghitung volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Jenis yang terakhir adalah analisis multiproduk, yang diterapkan oleh perusahaan dengan portofolio produk yang beragam. Selanjutnya ada penerapan. Penerapan yang pertama adalah penerapan analisis impas. Analisis impas merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun laba. Penerapan analisis ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi volume penjualan minimum yang harus dicapai agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efisien. Yang kedua ada penerapan target laba. Perusahaan menetapkan target laba sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang. Target laba ini ditentukan dengan mempertimbangkan hasil analisis biaya dan volume penjualan, serta kondisi pasar dan daya saing produk. Dalam penerapannya, target laba menjadi tolak ukur kinerja keuangan yang harus dicapai oleh setiap divisi dan unit bisnis di perusahaan. Yang terakhir ada relevansi terhadap manajemen laba. Manajemen laba merupakan praktik pengelolaan laporan keuangan agar hasilnya sesuai dengan target tertentu, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Penerapan analisis impas dan target laba di perusahaan berperan besar dalam membentuk pola manajemen laba yang sehat. Dengan mengacu pada hasil analisis impas dan target laba, perusahaan dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran secara realistis dan terukur. Baik, selanjutnya refleksi catatan kritis, pentingnya analisis BEP dan target laba terhadap manajemen laba. Di sini ada analisis BEP dan perencanaan target laba merupakan alat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat menentukan volume penjualan minimum yang harus dicapai untuk menghindari kerugian. Perencanaan target laba membantu perusahaan menetapkan sasaran keuntungan yang realistis dan strategis. Selanjutnya, penerapan analisis BEP dan perencanaan target laba secara efektif dapat mendukung manajemen laba yang sehat. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur biaya dan titik impas, perusahaan dapat membuat keputusan strategis
yang tepat untuk mencapai target laba tanpa harus melakukan praktik manajemen. Laba yang agresif atau manipulatif, namun penting bagi perusahaan untuk tetap transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, peran analisis titik impas dan target laba terhadap manajemen laba. Target laba adalah besaran keuntungan yang ingin dicapai perusahaan dalam satu periode tertentu dan sering kali menjadi tolak ukur kerja manajemen. Penetapan target ini dapat berasal dari rencana internal manajemen maupun ekspektasi eksternal seperti investor dan analisis. Namun, tekanan untuk mencapai target tersebut dapat mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba, yaitu tindakan mengatur angka laba agar terlihat sesuai harapan. Meskipun tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, praktik ini bisa berupa percepatan pengakuan pendapatan, penundaan biaya, atau manipulasi asumsi akuntansi, yang meskipun tidak selalu melanggar standar akuntansi, dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan menyesatkan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Selanjutnya, studi kasus. PT Indofood sukses makmur terbuka sebagai salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Asia, menghadapi tantangan signifikan akibat kenaikan harga bahan baku selama periode 2020 sampai 2022 yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok global. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan profitabilitas, perusahaan menerapkan strategi perencanaan keuangan adaptif melalui analisis titik impas atau break-even point dan penetapan target laba tahunan. Analisis BEP digunakan untuk menentukan volume penjualan minimum agar perusahaan tidak merugi. Sedangkan target laba dijadikan dasar dalam menyusun anggaran. Strategi pemasaran dan evaluasi kinerja divisi. Meskipun terdapat indikasi penerapan praktik manajemen laba melalui pengaturan waktu, pengakuan pendapatan, dan beban. Hal ini dilakukan dalam batas wajar guna menjaga persepsi positif investor. Hasilnya, Indofood mampu mempertahankan efisiensi operasional dan kestabilan laba bersih di tengah tekanan eksternal. Menunjukkan bahwa kombinasi analisis kuantitatif dan kebijakan strategi merupakan pendekatan efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi yang fluktuatif. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dapat kita simpulkan, penerapan analisis impas dan perencanaan target laba terbukti menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan di PT Indofood. Strategi ini membantu perusahaan dalam menetapkan kebijakan harga, volume produksi, serta pengelolaan beban. Selain itu, praktik manajemen laba selama dilakukan dalam batas etika dan kepatuhan standar akuntansi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan investor. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman bagi teman-teman semua. Kami juga menyadari bahwa penjelasan kami mungkin masih ada yang kurang atau belum sempurna. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf, namanya juga manusia. Pasti nggak ada luput dari yang namanya salah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.